Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, kebakaran yang melanda Pasar Jiung dan permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat juga mengakibatkan anak-anak tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Selain kehilangan harta benda, korban kebakaran juga kehilangan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Akibatnya, Saudara, anak-anak mereka tidak bisa berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir yang telah dijadwalkan. Orang tua korban kebakaran mengaku telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa diberikan kompensasi ujian susulan. Gimana ya Pak, soalnya lagi keadaan kayak gini gimana mau sekolah. Tapi sebenarnya sih anak mau ujian. Tapi kehambat dengan keadaan musibah kayak gini, kita juga nggak bisa ini kan. Kalau alat tuh tadi kebakar atau gimana? Alat tulis kebakar semua. Tapi Kita nggak bawa apa-apa Pak. nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Berarti baju sekolah juga ikut. Kebakar semua. Peralatan sekolah kebakar semua. Iya. Kita cuma bawa surat-surat doang. Akibat kebakaran, pedagang di sekitar lokasi memindahkan berbagai barang dari kios-kios mereka demi alasan keamanan. Menurut polisi, sekitar 500 kakak terdampak kebakaran. Warga berusaha untuk menyelamatkan sejumlah harta benda yang tersisa. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jakarta Pusat memberikan bantuan makanan bagi para korban kebakaran. Sedang disiapkan yang pertama tentunya berkaitan dengan perutnya, ya, konsumsi makanan sedang disiapkan malam hari ini dari Dinas Sosial sedang disiapkan untuk konsumsi makan malam. Kami juga sudah menyusun untuk aturan besok pagi, siang dan malam. Ya, lebih kurang hampir 1.000 bungkus, 1.000 nasi kotak yang kita siapkan buat mereka yang sementara ini kita data pastikan sementara untuk kesiapan konsumsi. Senin malam, Saudara, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kebon Kosong hingga bangunan pasar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Warga yang ada di lokasi pun panik dan berhamburan menyelamatkan diri dan juga membawa barang berharga mereka. Salah satu warga menduga kebakaran dipicu oleh korsleting. Sebanyak 35 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api di permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Terkait dengan dugaan penyebab kebakaran, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung menyebut jika diperlukan pihaknya akan menerjunkan Puslap 4 Polri untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Wilayah RW 04 ini arealnya terisi dari kurang lebih 400 sampai dengan 500 KK, dan saat ini kami dari kepolisian, TNI maupun Pemda setempat juga turun langsung ke lokasi. Saat ini masih kami lakukan untuk evakuasi dalam hal sumber api dan lainnya. Kami akan berkoordinasi lanjutan. Tentu hal ini masih penyelidikan kembali nanti apa penyebab dari kebakaran. Kalau memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Puslap 4, Laboratorium Forensik Polri untuk hadir dan melihat langsung dari situasi sumber api kebakaran di lokasi ini. Informasi terkini pasca kebakaran di Kemayoran, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yogi Syahrevi. Fedriska, selamat pagi. Pasca kebakaran, situasinya seperti apa pagi ini di sana? Ya, Nanda, pada pagi hari ini banyak sekali warga yang memang kembali ke rumah mereka untuk mengecek ataupun memeriksa kembali barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Karena memang tadi sejak pagi ini pada pukul 4 pagi tadi Damkar sudah menyatakan bahwa proses pemadaman sudah selesai dan kemudian hingga saat ini sebetulnya masih ada begitu ya sumber-sumber asap begitu yang memang diduga ini ketika terjadi pengeringan. Saya akan menunjukkan kepada maksud kami pendinginan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Nanda dan juga saudara, bagaimana situasi saat ini di Kemayoran Gempol, di mana tadi malam terjadi kebakaran hebat yang melanda kurang lebih 250 rumah atau sekitar 500 KK begitu. Di mana kebakaran ini terjadi pada pukul 9
malam dan kemudian selama hampir 7 jam dari pemadam kebakaran ini melakukan pemadaman begitu ya, kemudian baru selesai pada pukul 4 pagi tadi, di mana pada pagi hari ini ketika pemadam kebakaran sudah menyatakan bahwa proses pemadaman sudah selesai, ini banyak sekali warga begitu yang berdatangan untuk melihat dan kemudian juga mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Nah, tadi menanggapi pernyataan dari kepala ataupun dari Kapolres Jakarta Pusat yang mengatakan bahwa akan menginvestigasi terkait dengan dugaan terjadinya kebakaran ini, tadi beberapa saat waktu lalu kepolisian ini memasang garis polisi di salah satu rumah yang ini patut diduga menjadi sumber dari kebakaran terjadi. Namun memang ini tentu harus dikonfirmasi terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Namun tadi ketika polisi memasang garis polisi ini memang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekat, tidak merusak bagian ataupun wilayah begitu ya yang dipasangi garis polisi ini. Di mana yang perlu dicatat juga Nanda dan juga saudara, bagaimana kemudian ketika masyarakat ini kemudian kembali ke rumah mereka untuk mencari barang-barang berharga, yang perlu diperhatikan adalah keselamatan. Tadi sempat saya katakan bahwa memang masih ada beberapa titik yang masih berasap. Apakah ini masih ada bara api di dalamnya atau seperti apa, ini perlu dipastikan lagi. Namun kalau berdasarkan dari pernyataan pemadam kebakaran bahwa proses pemadaman sudah selesai. Nah, asap-asap ini memang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang kemudian mencari barang berharga mereka, bahwa untuk keselamatan begitu ya, agar tidak membahayakan bagi masyarakat. Nah, yang perlu dikhawatirkan juga adalah ataupun yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian puing-puing ini yang juga rentan roboh begitu. Jadi memang sebetulnya dihimbau kepada warga begitu untuk tidak mendekat terlebih dahulu ke puing-puing ataupun kawasan bekas kebakaran terjadi ini. Dan kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Nanda dan juga saudara, tadi ketika kami tiba di tempat kejadian kebakaran ini, tidak jauh dari lokasi kebakaran ini, pemerintah dari Wali Kota Jakarta Pusat ini sudah memasang tenda darurat BPBD begitu di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran ini, sehingga memang kalau misalkan untuk pengungsian bagi masyarakat ataupun warga yang terdampak ini sudah disediakan oleh pemerintah Wali Kota Jakarta Pusat. Dan kemudian juga tadi kalau misalkan kami pantau juga ada kendaraan dapur umum begitu yang sudah disiapkan, dan kemudian juga sudah memberikan makanan siap saji ke masyarakat yang menjadi korban ataupun yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi, Nanda. Oke, Pedriska, sebenarnya ini menjadi imbauan juga untuk masyarakat luas terkait dengan harus menjadi concern untuk kembali lagi ke sana karena TKP ini masih cukup dalam tanda kutip riskan. Nah, tadi Anda katakan bahwa Pemda mendirikan posko sementara di sana. Bagaimana penanganan korban? Apakah semua korban yang terdampak dilokasikan ke sana atau seperti apa? Sebetulnya dari Pemda, pemerintah Kota Jakarta Pusat, begitu ya, Wali Kota Jakarta Pusat ini menghimbau bagi masyarakat ataupun warga yang terdampak ini dapat mengungsi di tenda darurat yang lokasinya tidak jauh dari sini, mungkin hanya sekitar beberapa meter saja. Nah, namun memang tampaknya dari warga juga ini banyak yang memilih untuk mengungsi ke rumah saudara-saudara mereka. Nanti kami akan menginformasikan lagi kepada Anda bagaimana situasi ataupun keadaan di tenda pengungsian. Tidak hanya ada beberapa tenda, namun juga tadi sempat saya singgung adalah terkait dengan dapur darurat yang memang ini diperuntukkan bagi masyarakat ataupun warga yang terdampak, sehingga untuk kebutuhan konsumsi dari masyarakat ini juga dalam waktu dekat ini dipenuhi begitu. Nah, terutama ketika pagi hari ini tadi saya juga sempat melihat begitu bagaimana kemudian makanan siap saji dibagikan kepada warga-warga yang terdampak, Nanda. Tentu ini akan menjadi perhatian bersama bagaimana solusi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak, khususnya tadi makanan dan sandang pangan lainnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yogi Sahrevi melaporkan dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.